al-khairat, ya, para orang tua didoakan semuanya sehat, afiat, panjang umur dalam doa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, para pengurus RT, ya, mudah-mudahan juga Allah berikan kemudahan kelancaran dalam segala urusannya. Jamaah kaum muslimin muslimat yang insyaallah kita semua berada dalam naungan rahmat, taufik, hidayah, inayah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau biasanya ceramah, ya, kali ini saya diundang, tapi saya pengennya buka kitab, ya, biar pulang ada bekasnya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu qala, dari Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam data yaumin, ketika kami duduk, ya, duduk di mana? Inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Inilah, ya, derajat yang gak bisa lagi dilampaui oleh yang lain. Derajat sahabat sudah habis sudah. Inilah makanya mereka punya derajat. Kalau dulu Nabi, Rasul, Aulia, tapi setelah ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kedudukan Aulia, ya, turun. Ya, jadi Nabi, Rasul, sahabat dulu, baru Aulia. Baru Aulia. Kenapa? Tadi nih, ya, apalagi Aulianya setelah zaman sahabat. Tentu nggak bisa nandingin sahabat. Apa? Di antara yang tidak bisa ditandingi oleh sahabat adalah mereka pernah duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, pernah melihat keindahan, ya, ketampanan, nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita sekarang bilang secara live, ya, langsung lihatnya, nggak kata-katanya, nggak di dalam mimpi. Inilah yang nggak bisa ditandingin. Dan kalau orang sudah duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi duduknya dalam keimanan, ya ada juga dulu yang duduk tapi kafir juga, ada. Ya, tapi beda, ya, dengan sahabat yang duduk dalam keimanan. Ya, inilah yang disebut dengan, ya, jaminannya surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang ketemu Nabi dalam mimpi aja, ya, itu katanya bisa punya jaminan surganya Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kalau yang ketemunya langsung? Data yaumin, mereka duduk sahabat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Ittala'a alaina rajulun syadidu bayadi thiyab. Tiba-tiba datang, nongol, ada orang kagak dikenal. Maka di sini dibilang alaina rajulun, seseorang, syadidu bayadi thiyab. Ya, bajunya putih banget, bersih banget. Ya. Nandain dia orang mana tuh? Musafir. Bukan. Ya, kalau bajunya bersih, putih, ya, nggak ada bekas musafir, berarti orang mana? Orang dekat. Ya. Tapi anehnya nggak ada yang kenal. Maka dibilang di sini rajul, ya, seseorang. Syadidu sawadi sya'r, ya, rambutnya hitam pekat, ya,
nggak ada tanda-tanda kusam bahwa dia dari seorang musafir. Nggak ada. Kan biasanya musafir mah ada tandanya. Ya, iya, rada humel lah gitu. Jangan musafir yang dari mana aja datang ke sini sholat zuhur, kita tahu jauh nih orang dari mana, itu pakaiannya lecek. Jadi ketahuan tuh yang namanya musafir. Ini bajunya cakep, bersih, putih, ya, rambutnya rapi, hitam pekat, ya, kayak pakai tanco lah gitu. Ya. Klimis. Tapi anehnya la yura alaihi atharus safar, tidak terlihat padanya bahwa dia punya tanda-tanda musafir. Kagak ada tandanya nih orang musafir. Tadi lecek kagak ada. Ya, hitam pekat rambut, dari dekat ini mah. Ya, tapi dibilang dari dekat, kata ya lanjutannya wala ya'rifuhu minna ahadun. Dibilang dari dekat, kita orang kagak ada yang kenal. Bingung nih, siapa ini? Ya. Hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Aneh lagi nih orang. Ya, tadi udah kagak tahu siapa ini sahabat. Ya, tiba-tiba masuk majelis, duduk dekat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan cuma duduk, pas tada rukbataihi ila rukbataihi, ya, dengkulnya, lututnya ditempelin sama lutut Nabi. Wah, makin apa nih? Dekat. Makin dekat, makin aneh, penasaran orang, ramai dah mulai. Itu siapa sini? Itu, ya. Bagus saja belum ketahuan namanya siapa, ya. Jadi kalau waktu masih begitu, masih rame, belum disebut ghibah. Ya. Lalu ghibah itu sesuatu yang diomongin di mana yang diomongin itu orang yang diomongin kagak senang. Kalau dia dengar, itu namanya ghibah. Ya, kalau sahabat enggak, ya, sahabat tahu, udah ngerti dah, ya, ilmu ghibah gitu. Makanya di mereka cuma apa sih ini, gitu doang, gitu. Enggak kayak orang kono, gitu. Ya, kepo banget. Ya apa sih, rese banget, gitu. Mau dikenal, tahu-tahu duduk dekat Nabi. Rukbataihi ila rukbataihi. Bukan cuma itu, wa wada'a kafaihi ala fakhidaihi. Ya, dia taruh tangannya di atas paha Nabi. Aneh lagi, orang kagak dikenal, tahu-tahu duduk dekat-dekat Nabi, ya, dempet antara lututnya, ya, tiba-tiba naruh tangan di paha Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahasanya ya kira-kira begini sahabat, gua aja kagak berani begitu, gitu. Ini orang enak banget. Waqala, orang ini ngomong tiba-tiba, ya Muhammad. Wah, makin aneh lagi orang, enak banget ngomongnya. Muhammad gitu. Ya, di mana sahabat tidak pernah memanggil nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan tok namanya, karena nggak boleh. Ya, harus ada Muhammad Rasulullah atau ya Rasulullah begitu. Ini orang manggilnya enak banget, ya Muhammad. Ya, kayak kenal banget gitu. Kayak Nabi, kayak siapa gitu bawahannya dia. Tapi ntar kita lihat siapa ini, orang ini siapa, ya. Penasaran nggak? Jamaahku, mau tahu nggak orang yang tadi tuh? Sadidu bayatu siap,
bajunya putih banget, gawati syair, ya, rambutnya hitam Pak. Kan belum dikasih tahu tuh. Penasaran nggak? Ya ikutin sampai habis. Iya, kalau mau tahu ikutin sampai kelar. Ya, insya Allah masih ada 5 lembar lagi. Wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Muhammad, kabarin saya tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi udah tahu ini siapa, Nabi jawab aja. Enggak jadi masalah sama Nabi. Ya, karena Nabi sudah tahu. Kalau sahabat yang lain nggak tahu, pasti pada bertanya siapa ini orang. Ya, tahu-tahu nanya. Maka Nabi, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, dalam arti menjawab pertanyaan orang ini, al-Islam. Ya tadi kan dia kasih tahu Islam itu apa. Ya. Islam itu agama, iya. Apa cuma beragama aja? Ya. Semua agama punya konsekuensi. Dan maaf kita, ya, Islam ini yang butuh Islam kita apa? Tuhan. Kita. Yang butuh Islam apa kita? Kita. Ya, makanya Allah bilang la ikraha Fiddin. kagak ada paksaan dalam Masuk agama. Ente mau Islam silakan. Ya. Mau keluar monggo. Ya. Terserah tuh mah. Tapi ingat ya, sebagai manusia kalau memang merasa punya agama, punya konsekuensi. Mau di Islam, ya begini nih orang Islam nih. Ya, enak-enak tidur dibangunin. Nih konsekuensinya. Ya, lagi enak, lagi pulas. Ya. Cuaca ada mendung-mendung dikit. Tapi harus bangun. Ya itu konsekuensinya orang Islam. Ya. Jangan tambah pulas. Wah, saya kalau berat di Islam nih, ya pakai ada tadi tuh ada bangun subuh, pindah. Iya dong. Iya. Tapi ingat punya konsekuensi. Besok minggu ke gereja. Ada konsekuensinya. Itu. Indo, ya, ada semua ada ibadahnya. Ikutin. Ya, jadi nggak ada agama ini yang nggak punya konsekuensi nggak ada. Semuanya punya konsekuensi. Ya Muhammad, al-Islam. Apa Islam tuh? Yang pertama, anta syahada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bahwasanya kalau kamu Islam, kamu syahadat, ya, mengakui Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagai Tuhan. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya engkau bersaksi Nabi Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah. Ya, udah syahadat apa belum Bu kita? Bu, di mana? Bingung. Ya, ntar kita bahas. Ya, kita ini keturunan. Gitu, ya. Pertama syahadat. Wa tuqimas shalah, dirikan sholat. Ya. Jadi kalau mau Islam, salah satunya dirikan sholat. Itu apa? Sholat dijalanin, ya, dengan segalanya, rukunnya, syaratnya. Apa sih syarat? Syarat itu sesuatu sebelum melakukan sesuatu. Itu namanya
Syarat. Syarat. Bu. Ya. Apa syarat? Ya. Sesuatu ya sebelum melakukan sesuatu. Tapi itu wajib, harus. Kayak sekarang nih musimnya anak pada masuk sekolah. Udah masuk belum Bu anak Ibu? Belum. 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 Ya. Belum kan? Belum. Belum. Tapi syaratnya udah dipenuhi apa belum? Masa belum bisa masuk gimana? Belum. Nih, udah begini. Anak Ibu masuk kelas 1 SMP tahun ini. Iya. Ya. Udah masuk apa belum? Belum. 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 Itu tadi tuh jawabannya baru daftar namanya syarat. Ya, fotokopi ijazah SD. Ya enggak, akte kelahiran. Ya, apalagi tuh? Fotokopi kakak. Wah, kakak, semuanya udah tuh. Itu namanya Syarat. syarat. Udah sekolah belum waktu Kasih syarat. daftar itu tuh? Belum. Itu namanya Syarat. syarat. Nah sama, sholat ada syaratnya. Tadi sebelum sholat ngapain? Wudu. Wah, wudhu tuh namanya syarat Syarat sholat. Dah paham? Paham. Ya, syarat sholat. Ntar kalau udah sholat itu namanya rukun. Itu. Anak Ibu kalau udah masuk sekolah itu namanya rukun sekolah. Pakai seragam itu rukun. Ya, masuk jam 7 rukun. Harus. Ya. Nah, untuk sholat tuh syarat rukunnya harus Penuhi. harus dipenuhi. Nggak bisa enggak, ya harus. Kalau nggak bisa ya belajar. Karena dalam Islam ini kita ini nggak boleh putus yang namanya belajar. Ya, ngaji kagak boleh nggak boleh putus. Mana itu? Kita tahu tuh, utubul ilma minal mahdi ilalahdi. Mahdi apa tuh mahdi? Mahdi itu Gendongan. ya, digendong atau ada lagi lebih baru ceprot tuh itu namanya mahdi. Baru keluar dari ibunya itu namanya mahdi. Lahdi udah bahasa kita lahat. Sampai mana tuh belajar ya berarti? Mati. Oh mati belajar. Kalau mati aja suruh belajar bagaimana yang hidup? Ya kan? Lahat. Oh, orang udah dilahat. Ya kan nyawanya udah kagak? Nggak ada. Suruh apa? Masih suruh apa? Belajar. Belajar bagaimana yang Hidup. yang hidup. Oke, dulu ada kisah, ya. Ada orang, ya, berteman akrab berdua. Yang satu jadi ulama, yang satu jadi pengusaha sukses, duitnya banyak. Ini yang ulama, ya, sudah ke rumah temennya yang kaya. Ngapain? Ngajak ngaji. Ayo dong, ngaji. Ya orang kaya namanya. Urusannya masih banyak banget ini. Orang kaya tuh. Besok dah minggu depan. Minggu depan. Ya dah, minggu depan datang lagi namanya teman. Ayo, malah nanti janji minggu depan. Iya sih emang benar. Ini ada aja nih urusannya tuh. Bulan depan tuh. Betul. Habis Idul Adha dah gitu. Udah datang lagi. Ya, waktu yang dijanjikan. Udah kata temennya, hari ini jangan pakai nolak alasan macam-macam. Inilah, itulah. Ya belum kelar lah gitu. Sebentar aja. Aneh mau ngajak ente ngaji sebentar, nggak lama. Ya, kalau aneh buka taklim lama nih, pakai setengah jam, 45 menit, 1 jam, bisa 2 jam. Ini sebentar. Ya, iya dah, ikut juga akhirnya. Maaf nggak dibawa ke majelis.
Ya, enggak dibawa ke masjid sama nih temennya yang ulama, enggak dibawa ke musola, ya, tapi dibawa kemana? Ke kober. Ya, apa yang kasih nasihat? Nih, yang ini aja nih ditunjuk nih pada, ya, penghuninya. Ini belum ada yang kelar urusannya, ya, apalagi ente yang masih hidup. Akhirnya ngeluarin air mata, nyucurin air mata, iya juga ya. Ini yang pada mati aja belum kelar urusannya, apalagi saya yang hidup. Mulai saat itu dia ngaji. Ya, kembali. Waduki bersolat, ya, dirikan sholat. 5 waktu dah, ya. Yang penting banget 5 waktu. Jangan juga. Ya, ini sekarang banyak nih, ya, pendapat yang, ya, kalau dibilang asal goblek, nggak tahu berguru sama siapa. Ini saya nemuin sendiri, ya. Dulu, ya, saya kan jadi mantu tuh orang, ya, pasar, gitu. Iya, seberangan tembok pasar itu mertua saya. Ada orang pendapat begini. Alhamdulillah Ustaz, saya mah, ya, kalau 5 waktu mah ya kalau lagi inget dah. Ini benar, ini fenomena masyarakat kita. Tapi alhamdulillah Ustaz, duha saya kagak pernah tinggal. Wah, loh gimana urusannya? Enggak subuh kagak, duha kerjain. Ini banyak. Kenapa? Tadi tuh akibat kagak ngaji. Ya. Yang sunnah dianggap wajib. Yang wajib ditinggal. Ya. Waduki masalah. Ya, belajar semuanya urusan sholat ini nggak bisa cuma ikut-ikutan aja. Benar, memang buat anak yang belum balik ikut-ikutan no problem. Tapi setelahnya dia harus belajar. Ya. Karena tadi dituntut kita. Utimul sholat, waktu dia zakat, bayar zakat. Ya, orang Islam wajib bayar zakat. Gitu. Kalau zakat nafas, ya, zakat fitrah, insya Allah semuanya kita ingat. Ibu, ingat kan? Ingat, yang kagak puasa aja bayar zakat fitrah mah. Iya, gua belum bayar zakat ini. Puasa kagak bayar zakat. Ini lagi nih, ya. Ini kagak nyambung. Maaf, nggak bisa diterima zakat seseorang kalau puasanya kagak dijalanin. Ya, zakat bayar, puasa dijalanin, sholat kagak. Ada juga kan? Ada orang Ramadan merajin puasa, sholat kan? Sama aja, nggak bisa juga diterima. Karena ini semuanya bersangkutan, berhubungan, nggak bisa ditinggalin satu dengan yang lainnya. Nah, yang dimaksud di sini zakat, seluruh zakat hukumnya wajib. Ya, ibu punya emas, ya, 90 gram, nggak dipakai, wajib setahun bayar zakatnya. Zakat namanya ya, zakat emas, ya, zakat apa? Zakat emas. Bisa Bu, 90 gram ini ibu nggak bayar zakat. Enak ya? Enak gak tuh? Punya 90 gram, jangan 90 gram. Ibu punya 200 gram, zakatnya bisa bebas. Dengan syarat setiap hari dipakai. Ibu pakai tuh 200 gram tuh, ya, seada-adanya, ya. Enggak wajib bayar zakat, namun wajib dirampok. Ya, itu mah nantangin maling makanya. Bayar ini zakat, ya. Kata Nabi, "Ausinu amwalakum bizakat." Jagain harta kamu dengan zakat.
Wadau mardakum bis shadaqah. Obatin penyakit kamu dengan sedekah. Ya, ini Imam Abi Darda radhiyallahu an, beliau sangat yakin dengan ini. Ya, di antaranya zakat. Beliau orang kaya. Beliau bayar zakat. Bahkan bukan zakat aja, beliau sedekah. Beliau bilang apa ya? Maaf, dia orang kaya nih. Kalau orang miskin mah pantas aja kagak dikunci. Apa yang mau diambil? Ini orang kaya yang ngomong. Ya, kata Sayyidina Abi Darda, rumah saya 24 jam tidak pernah dikunci. Dan alhamdulillah selama saya bayar zakat kagak pernah ada yang hilang. Saking yakinnya beliau dengan bayar zakat. Ya kita harus yakinin, ya, harus yakinin. Kalau udah ngaji, udah sholat, ya, keyakinan harus timbul, harus mantep. Nggak boleh goyang. Terus watasuma Ramadan, puasa Ramadan, ya. Jalanin ini puasa tadi tuh, ya, nggak bisa, ya, sholat, bayar zakat, tapi kagak puasa, nggak bisa juga, ya. Semuanya berhubungan. Ya, jam berapa biasanya? Wah. Iya. Sampai jam 8. Ngundang apa nyeksa? Terus ya, kalau udah agak-agak ya, perutnya agak miring, teriak aja. Ya. Ini nggak mesti selesai, panjang ini. Kemudian wah, ya, puasa bulan Ramadan, ya, dengan segala konsekuensinya dijalanin. Ya, sahur, ya, puasa jangan nggak sahur. Ya, harus, karena apa? Inna fis sahuri barokah, karena sesungguhnya di dalam sahur ada keberkahan. Jadi nggak bisa ada orang ngomong alhamdulillah, wah puasa Ramadan sebulan kagak sahur, itu pendapat orang goblok. Kalau ada orang ngomong, ya, saya sebulan puasa Ramadan kagak sahur, itu goblok, pendapat bukannya kuat, bukannya hebat. Ya. Kenapa? Dia kagak tahu itu kan ada keberkahan, berarti dia nggak pernah ngambil. Jadi kalau puasa sahur, dan puasa ini bukan Tuhan, bukan Allah mau nyeksa hamba, enggak. Enak nih puasa. Ya, apalagi Ramadan, udah wajib ngerjainnya rame-rame. Ya. Biasanya kita nih, apalagi kita orang akhir zaman, ya, kudu rame-rame. Ya, orang akhir zaman. Karena kalau orang akhir zaman, potongan kayak kita nih, kalau kagak rame-rame udah pasti males. Mau bukti? Buktinya begini. Kita habis Isya suka diundang tuh 3 hari, 7 hari, ya, 3 hari, 7 hari baca apa tuh? Yasin. Baca surah Yasin, terus baca tahlil. Nah, sekarang habis Isya kagak ada undangan itu, baca Yasin gak tahlil di rumah? Kagak. Males. Itu bukti. Itu orang akhir zaman maunya rame, gitu. Baru rada semangat, gitu. Ya. Benar, emang Nabi nggak ada nyontohin rame-rame, nggak ada. Zaman Nabi habis sholat masing-masing. Kenapa? Sahabat masih pada rajin. Itu. Ya. Kalau di Al Khairat dibikin wirid masing-masing. Insya Allah, ya, habis assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, masing-masing pulang rumahnya.
Kagak ada yang wirid, Wirid. nggak ada yang wirid, nggak ada yang zikir. Jadi ini format ulama membuat ya, bagaimana nih orang akhir zaman yang ntar ya, maaf bahasa enaknya biar kita ngerti, orang akhir zaman nih malesnya nutup. Tahu nutup? Malesnya kebangetan. Makanya itu ada format ulama bikin sesuatu biar rame-rame. Gitu. Ya. Atau Quran rame-rame enak kan? Enak. Ya. 30 orang atau satu juz, kalau 60 orang ya udah setengah juz makin ringan tuh. Ya pahalanya sama. Gitu. Ya waktunya lebih cepat. Enak kan? Iya. Itu kalau rame-rame pahalanya sama sendiri tadi. Ada semua Ramadan. Tadi ya, puasa Ramadan ini bukan Allah mau nyiksa, ya. Sahurnya suruh akhir. Ya. Udah dekat-dekat mau subuh, jangan mentang-mentang dekat mau subuh 15 menit lagi, jangan. Ya, apalagi yang merokok. Gitu. Ya, ntar ujung-ujungnya makan, minum, ambil merokok semuanya. Ya, artinya dekat-dekat tuh kira-kira 1 jam sebelum subuh makan, gitu. Ya, biar apa tadi tuh ada keberkahan. Terus apa? Bukanya suruh awal. Begitu datang maghrib, buka. Nggak boleh pakai umpama biasa kita udah seminggu nih kan kuat. Kalau minum kuat ntar aja gitu. Nggak boleh. Makruh minum, makan walaupun sedikit, walaupun cuma seteguk, walaupun korbannya cuma satu. Makan. Ya, sunnah. Jadi puasa ini bukan Allah mau nyiksa. Ya. Tapi jadi Allah pengen hambanya dengan puasa ibadah, ya. Apa sih puasa? Puasa itu namanya imsak, nahan, ya. Nahan segalanya, nahan makan, nahan minum, nahan hawa nafsu, nahan yang ngomongin orang, ya. Karena apa? Percuma puasa ngomongin orang dulu, ya. Sama nonton infotainment tuh, sama tuh mau ngomongin orang. Oh, Ustaz, itu kan kagak ngomong, kita cuma ngelihat sama dengerin, sama. Ayo. Kenapa? Karena dia laku karena ada yang apa? Nonton. Viewers. Jadi yang nonton ya sama yang nayangin ya, yang ngelihat sama yang nayangin tuh syariken ya, bersekutu namanya. Kan kagak mungkin. Ini umpama kita ngomong kagak ada yang dengerin, emang mau ngomong? Ya, bisa rame urusan. RT, ya enggak? Pak Yanto ngomong, kagak ada yang dengerin. Kan bisa rame urusan nih RT 3. Itu Pak RT udah lama. Ya kan gitu. Jadi nggak bisa cuma ngomong, wah apa cuma ngeliat, cuma dengerin, gitu. Nggak bisa, dosa. Makanya saya kalau di rumah Ramadan tutup udah tuh infotainment. Ya jangan Ramadan aja saya tutup. Jangan dengerin. Kenapa? Karena innal riba asyaddu minaz zina. Sesungguhnya riba lebih dahsyat daripada zina. Kok bisa begitu? Maksudnya begini, bukan berarti zina terus boleh, bukan. Enak banget nih pengertiannya, bukan. Ya, riba lebih dahsyat dari zina bukan berarti zina boleh. Maksudnya begini, ya. Kalau riba minta maafnya berat. Karena yang diomongin siapa? Orang. Kalau zina ya tobatnya minta maafnya sama Tuhan sama Allah gampang. Ya, ada orang zina mau tobat
tobat, udah tinggal tobat, ya Allah saya nggak ngelakuin lagi, beres, dihapus tuh dosa. Kalau zina, ya Allah saya tobat, saya kagak, kalau ghibah, tobat, Allah belum ngampunin. Ya, karena orangnya yang bersangkutan belum diminta maaf. Ya. Apalagi yang diomongin orangnya udah mati, nambah. Yang hidup aja ribet, apalagi yang diomongin udah mati. Itu loh, makanya dibilang tadi innal ghibah asyadda minaz zina. Sesungguhnya ghibah ya lebih dahsyat daripada zina. Tadi minta maafnya yang susah. Kok begitu berat amat? Ya memang berat. Itu. Ya. Karena ini menyangkut keselamatan. Ya, orang bisa selamat apa kagak lidahnya. Ya, salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia pada penjagaan lidahnya. Ya, jaga tuh lidah. Jangan ngomong sembarangan. Ya, maksudnya apa? Bikin hal yang manfaat. Daripada ngomongin orang nih pegang tasbih. Atau gimana kalau mau berhenti, lihat diri sendiri, ngaca. Emang nggak punya kekurangan? Ya. Makanya dibilang nih kita al-insan ma'alul khata' wa nisyan. Manusia itu mahal tempat. Khata' wa nisyan. Ya. Salah dan lupa. Itu. Maksudnya manusia itu pasti ada aibnya. Ya, ada aibnya aja pada sombong. Ya, apalagi aibnya kagak ada masih sombong. Ya. Maaf ibu bapak, ya. Fir'aun suka baca Quran kan? Ada nggak kata Fir'aun di Quran? Ada. Jauh lebih manfaat Fir'aun daripada kita. Fir'aun orang kafir bukan? Kafir. Orang kafir. Tapi kalau disebut dia, Allah kasih pahala. Iya kan? Kita nyebut Fir'aun dengan niat baca Quran, Allah kasih pahala. Iya kan? Bener kan? Iya. Iya. Likulli harfin asyra, setiap huruf 10. Fir'aun, fa, ra, ain, nun, waw, nun. Berapa tuh? 5. Sekali nyebut Fir'aun dengan maksud baca Quran berarti dapatnya 50 gitu. Ya. Nama ibu disebut dapat pahala apa enggak? Nama kita disebut Pak dapat pahala apa enggak? Kagak. Berarti maaf. Ya, kalau mau sombong, Fir'aunnya masih jauh lebih manfaat daripada kita. Jadi mau sombong di mana? Fir'aun yang kafir masih manfaat karena namanya ada dalam Quran. Ya. Jamaah nyebut Ahmad Jaki, Ustaz Jaki, maaf belum tentu dapat pahala. Ya. Rahmat belum tentu turun. Wa ta'ujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Yang kelima, pergi haji jika engkau mampu, ya, ilaihi kepadanya, ya, kepada Mekah dan kepada pergi haji sabila perjalanannya. Maksudnya perjalanannya aman. Umpama Indonesia ini penerbangannya harus lewat Rusia, Ukraina, berarti nggak aman. Gak wajib tuh orang Indonesia pergi haji. Kalau penerbangannya lewat Ukraina lewat Rusia yang lagi konflik, berarti orang Indonesia tidak wajib pergi haji karena perjalanannya nggak aman. Tapi kalau perjalanannya aman, wah wajib. Gitu. Ustaz, saya kan belum mampu, apa masih wajib? Wajib apa? Wajib niat.
Ya, Bapak Ibu kalau belum mampu juga punya kewajibannya niat, ya Allah, satu saat Engkau berikan kemampuan saya akan berangkat haji gitu. Alhamdulillah Ustaz kita ya berangkat ya, sekarang sudah berada di Makkahul Mukarramah. Ya insyaallah beberapa hari lagi ya, seminggu lagi beliau insyaallah wukuf di padang Arafah ya, karena al-hajju Arafah ya, haji itu puncaknya Arafah, rukun ya, nggak bisa ditinggal. Itu makanya ntar kalau kita lihat di TV ya, banyak ambulan ya masuk, itu bawa siapa? Bawa orang sakit yang belum mati tapi sudah niat haji. Jadi selama belum mati ya, dan dia sudah niat haji, dia harus dibawa. Lama? Wah enggak perlu lama di Arafah ya, baik yang sakit ataupun yang sehat, enggak perlu lama di Arafah ya, walau saatan, meskipun sebentar ya. Bapak Ibu turun dari bis, nginjak tanah Arafah sebentar aja, nggak sampai 5 menit, taruh deh semenit itu, udah namanya udah di Arafah. Mau keluar lagi boleh itu. Artinya kalau keadaannya kredit ya, jangan lama-lama. Kalau keadaannya kredit ya, sangat membahayakan untuk diri kita ya, kalau terus berkumpul di situ, maka ya sebentar aja. Itu kayak mobil ambulan ya, cuman datang masuk, habis itu keluar lagi dah gitu. Udah wukuf itu, udah wukuf di Arafah gitu. Bahkan banyak orang-orang alim ya, itu kalau wukuf lewat aja, jalan ngiterin Arafah sebentar ya, udah keluar. Boleh begitu. Oke, masalah ya, pergi haji. Jadi buat kita yang belum punya kemampuan, harus niat. Lebih lah orang tadi tuh yang di awal ngomong sodakta, bener engkau ya, aneh. Dia nanya, dia juga yang benerin. Wa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu ya, kita ini heran, bingung sama itu orang. Dia nanya, dia benerin juga. Gimana sih ini orang ya, nanya juga, benerin juga. Kan nggak tahu orang nanya umumnya. Ini kok kayak udah tahu. Waduh, pas jam 6 nih ya. Terusan udah sampai sini ya itu. Iya, kalau ini masih panjang ya, mudah-mudahan kalau umur ya, kita semua juga panjang, sehat, alhamdulillah ya. Satu saat ya, kalau mau diterusin ya undang lagi. Itu ya, mudah-mudahan manfaat buat kita semuanya ya. Inilah prinsip-prinsip dasar dalam agama kita, dalam hal ini rukun Islam. Tadi itu rukun Islam ya. Tapi tadi itu syahadat kita harus terus berlangsung dengan apa? Dengan mendirikan sholat, dan segala sholatnya semuanya harus belajar, nggak boleh otodidak. Nggak bisa nih belajar sholat pakai Google atau pakai YouTube. Ini sholat begini, nggak bisa ya, karena sholat itu perbuatan Nabi yang mutawatir, dari pertama dilakukan sampai gini hari yang nggak berubah. Jadi maaf, kembali lagi saya bilang goblok orang bilang bahwa sholat itu di Quran cuma 3 waktu ya. Karena yang 2 nanti dia jamak. Jadi yang bilang 3 waktu itu yang 2-nya dijamak, Johor, Asar, Maghrib sama Isya. Jadi kan 3
3 waktu. Tapi sholat ini sebuah perbuatan yang mutawatir dari dulu ya, begitu turun temurun. Nggak ada nih, nggak mungkin yang namanya sholat itu ada pengurangan di sana sini, nggak ada. Jadi zaman Nabi zuhur 4, zaman sekarang zuhurnya juga 4. Ngerjainnya begitu ya begitu. Kenapa? Mutawatir ini kan perbuatan yang nggak pernah putus dari mulai diwajibkannya sampai kiamat. Jadi nggak ada ya permasalahan itu. Makanya tadi kembali harus belajar beruntun gitu. Ya, kalau udah bisa sholatnya, udah bisa surahnya dan segala macam yang sunnahnya, belajar usulnya. Kalau udah bisa usulnya, belajar macam-macamnya. Banyak nanti tambahan di dalam sholat. Ya. Habis Fatihah baca apa lagi sebelum baca surah itu ada, gitu. Ya, tapi itu belum bisa dikasih pelajarannya kalau yang lainnya belum. Kalau yang lainnya belum. Gitu. Ya, sampai sini mungkin ada yang bertanya, silakan. Ada yang bertanya? Ibu-ibu ada yang tanya? Enggak, bapak-bapak? Ya, kalau nggak ada kita tutup. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه